Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, kita bertemu lagi dalam mata kuliah sejarah Islam ya. Dan materi kita kali ini adalah tentang perkembangan Islam di Spanyol ya, di Eropa ini. Nah, baik kita mulai. Jadi setelah Bani Umayyah bisa direbut atau bisa dikalahkan oleh Bani Abbasiyah, ada salah satu generasi yang bisa melarikan diri ya dari kejaran Bani Abbasiyah ya. Ya, ada satu sosok tokoh yang bisa melarikan diri ya. Sosok itu adalah Abdurrahman. Dia bisa melarikan diri dari kejaran orang-orang Abbasiyah dan kemudian melarikan diri beserta beberapa pengikutnya ke daratan Eropa ya, sampai ke Spanyol ya. Jadi melewati Afrika, Selat Jabal Al-Tariq ya, atau dikenal dengan Selat Gibraltar, dan sampai ke Eropa, sampai ke Spanyol. Dia berhasil menaklukkan perjalanan yang begitu penuh tantangan itu ya, sehingga berhasil sampai ke daratan Eropa ya. Sehingga di kemudian hari Abdurrahman ini dikenal dengan nama Abdurrahman Ad-Dakhil atau Abdurrahman Sang Penakluk ya. Ya, itu yang menjadi nama kecil dari Presiden Abdurrahman Wahid ya, atau Gus Dur ya, itu nama kecilnya adalah Abdurrahman Ad-Dakhil ya, Abdurrahman Sang Penakluk. Ya, Spanyol memang negeri yang sangat subur ya, dan mendatangkan perkembangan ekonomi yang menghasilkan banyak para pemikir di situ ya, di Eropa ya. Katanya subur ya, hidupnya lebih mempan ya, sehingga banyak menghasilkan karya-karya pemikiran ya. Banyak pemikir di kawasan itu. Nah, pada saat Abdurrahman Ad-Dakhil datang ke Spanyol, di sana masyarakatnya masyarakat majmuk ya, dan kemudian dia mencoba membangun kekuatan di sana bersama beberapa pengikutnya, dan ternyata berhasil membangun kekuatan di daratan Eropa, sehingga akhirnya membentuk masyarakat Islam di Spanyol. Dan di Spanyol, masyarakat Islam yang waktu itu terdiri dari berbagai macam komunitas ya, atau kelompok. Jadi masyarakatnya sangat majmuk, ya, sangat beragam ya. Ya, ada komunitas-komunitas masyarakat Arab Islam ya, termasuk ya Baninya Abdurrahman ya, Bani Umayyah ya. Kemudian juga ada orang-orang Al-Muwaladun ya. Ini orang-orang Spanyol yang masuk Islam disebut dengan Al-Muwaladun. Kemudian juga ada komunitas orang-orang Kristen dan orang-orang Yahudi ya. Jadi masyarakatnya sangat majmuk ya. Nah, setelah berhasil membangun imperium di Eropa ya, kemudian Islam di Spanyol menjadi berkembang ya. Tidak hanya berkembang secara fisik ya, tapi juga berkembang secara keilmuan ya. Banyak karya-karya pemikir di sana ya, karya intelektual ya, maju ya di berbagai bidang ya. Nah, ini antara lain di bidang filsafat ya, lahir sosok yang kemudian dikenal dengan Ibnu Rus ya. Nurus ya. Nama panjangnya Abu Al-Walid Ibnu Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Rus ya. Ini sosok pemikir ya. Karya filsafat Ibnu Rus ya, yaitu Tahafut Al-Tahafut ya. Yang artinya kasuan. Ini berisi kritik terhadap filsafat Al-Farabi dan Ibnu Sina ya, yang dinilai abstrak ya. Ini di pertemuan yang lalu sudah kita bahas ini, Al-Farabi dan Ibnu Sina ya. Ini sosok filosof juga ya, yang banyak terpengaruh oleh filsafat Barat ya, Yunani. Nah, ini dikritik oleh Ibnu Rus ya, karena dianggap itu filsafat yang terlalu abstrak ya, dianggap kacau gitu, pemikiran yang abstrak itu gitu. Nah, kemudian jika dia membuat sebuah ya paradigma baru ya tentang agama ya, dia menganggap bahwa kebenaran agama dan filsafat adalah satu ya, meskipun dinyatakan dalam lambang-lambang yang berbeda ya. Jadi kebenaran yang tertinggi haruslah bersifat filosofis ya, bersifat mendasar. Agama juga harus diinterpretasikan secara filosofis. Jadi kebenaran agama dan filsafat ya sebenarnya ya
tidak jauh beda ya, sama ya atau satu ya, hanya ya diekspresikan dalam bentuk yang berbeda ya. Kalau agama kebenarannya diekspresikan dalam bahasa-bahasa agama ya. Kalau filsafat diekspresikan dalam bahasa-bahasa filsafat ya. Tapi sesungguhnya itu satu menurut Ibnu Rus. Nah, konsekuensi dari pandangan itu ya, maka pemahaman agama menurut kaum al-awam. Jadi ada pemahaman agama menurut orang awam, orang pada umumnya ya dengan pemahaman agama yang ya biasa ya, yang pada umumnya. Kemudian ada pemahaman agama menurut orang yang lebih khusus ya, atau kaum al-khawas, terutama para filosof ya. Jadi implikasi dari pandangan tadi menjadikan ada dua kelompok pemahaman. Kelompok pemahamannya orang-orang awam dan kelompok pemahamannya para filosof. Nah, pemahaman keduanya ya pemahaman al-khawas ya, dan al-awam ya, itu tidak ya, saling terpisah lah, saling terpisah ya. Jadi pemahaman al-khawas tidak boleh diberikan kepada al-awam ya, karena dapat membawa kepada kekafiran. Demikian pula sebaliknya ya. Pemahaman al-awam tidak boleh diberikan kepada al-khawas. Ini karena berbeda pemahaman itu menurut Ibnu Rus ya. Ini tidak boleh saling diberikan ya. Masing-masing harus ya sesuai dengan pemahamannya sendiri-sendiri gitu. Orang awam yang memahami agama secara awam ya, orang khawas ya, orang khusus ya memahami agama secara khusus gitu. Menurut pandangan filsafat. Nah, selain pemikiran keagamaan ya, dan filsafat ya, Ibnu Rus juga ahli di bidang fikih ya, atau hukum Islam ya, atau jurisprudensi Islam ya. Itu karya yang terkenal dengan kitab Bidayatul Mujtahid. Ini banyak dipelajari di Indonesia ya, terutama di pondok-pondok pesantren ya. Bidayatul Mujtahid ya, dan di kampus-kampus agama Islam. Nah, karena pemikirannya itu ya, penguasa Islam Spanyol waktu itu yaitu Abu Yusuf Yaqub Al-Mansur ya, memerintahkan untuk membakar semua karya Ibnu Rus ya. Ya, karena dianggap itu bid'ah ya, tidak sesuai dengan ajaran agama ya. Ya, semua ajaran-ajaran atau pandangan-pandangan keagamaan yang diwujudkan dalam karya-karya buku waktu itu, kitab-kitab itu oleh penguasa saat itu diminta untuk dibakar ya, kecuali buku-buku ya, yang bersifat ilmu pengetahuan ya. Ilmu pengetahuan murni ya, seperti kedokteran, matematika, astronomi ya, itu tidak dibakar ya. Nah, jadi sayang sekali ya, karya-karya Ibnu Rus banyak yang dimusnahkan ya oleh penguasa waktu itu ya. Nah, selain ahli filsafat, ini Ibnu Rus juga dikenal dengan seorang dokter ya. Ya, karya-karya kedokterannya. Di negara-negara barat dia dikenal dengan nama Averroes. Ibnu Rus ini ya, kalau dalam bahasa Arabnya. Nah, di bidang sains ya, pada masa Islam di Spanyol juga sangat maju ya. Banyak ahli-ahli sains seperti Abbas Ibnu Famas, ini ahli kimia dan astronomi ya. Ibrahim Bidahya An-Nokos ya, penemu waktu gerhana matahari ya. Ada Ahmad bin Abbas, ini ahli obat-obatan. Om Al-Hasan binti Abi Ja'far, ahli kedokteran wanita ya, perempuan. Kemudian Ibnu Khaldun, ini sangat terkenal ya, ahli filsafat, ahli sejarah ya, yang bukunya yang sangat terkenal itu Al-Muqaddimah ya. Ya, ini saya punya ya, ada di rak buku ya, tentang sejarah ya. Dan juga Hasan Ibnu Nafi, ini musisi ya, musisi pengubah lagu ya, waktu itu ya. Kemudian di bidang bahasa dan sastra ya, ini bahasa Arab menjadi bahasa administrasi dan bahasa sastra. Bahasa Arab berkembang ya di Spanyol. Nah, tidak hanya itu ya, di Spanyol juga mengalami kemajuan pembangunan fisik yang luar biasa ya, banyak bangunan-bangunan yang luar biasa ya, dengan sejarah peradaban Islam waktu itu ya, seperti Masjid Cordoba, Kota Al-Zahra, Istana Ja'fariyah, Tembok Toledo, Istana Al-Ma'mun, Masjid Sevilla, Istana Alhambra ya, di Granada ya, ini banyak sekali ya, bangunan-bangunan megah ya. Ya, ini misalnya Istana Alhambra ini ya, yang didirikan oleh Bani Ammar ya, penguasa
kerajaan Islam terakhir di Spanyol itu, atau di Andalusia. Nah, pada pertengahan tahun 1491 ya, Raja Ferdinand V ya, ini berusaha untuk merebut kekuasaan Islam di Spanyol ya. Dia mengepung Granada ya selama 7 bulan ya. Sehingga raja atau penguasa terakhir yaitu Bani Ahmar ya akhirnya tunduk ya pada Raja Ferdinand II ya tahun 1492 ya. Kota ini kemudian diserahkan oleh raja terakhir Bani Ahmar yaitu Abu Ubaidillah ya. Proses penyerahannya dilakukan di Istana Alhambra ya, sehingga berakhirlah ya kemudian kekuasaan Bani Umayyah di Spanyol ya takluk di bawah Raja Ferdinand. Ini ini beberapa peninggalannya ya, Masjid Cordoba. Wah, ini Istana Alhambra, nah, luar biasa ya. Ini juga beberapa peninggalan, Masjid Cordoba, masjidnya. Ini di dalamnya. Nah, ini kota Al-Zahra. Ini Istana Jafaria. Nah ini ya, banyak sekali ya pembangunan fisiknya. Nah, berikutnya adalah pendukung kemajuan Bani Islam di Spanyol ya. Yang pertama adalah faktor pemimpinan yang kuat ya dan berwibawa ya, yang mempersatukan umat Islam ya, seperti ya tadi ya, Abdurrahman At-Takhil ini ya, yang menjadi pelopor ya Islam di Spanyol ya. Kemudian juga Abdurrahman Wasid dan Abdurrahman An-Nasir ini, pemimpin yang sangat kuat ini. Kebijakan pemimpin ikut mempelopori kegiatan ilmiah ya, tadi berbagai karya ilmuwan ya, sangat banyak. Toleransi beragama sehingga masing-masing umat beragama berpartisipasi dalam membangun peradabannya, memasukkan agama, kemudian juga dirangkul oleh penguasa pada waktu itu ya, sehingga bisa ya, berperan aktif ya dalam membangun peradaban. Kemudian komunitas-komunitas juga kerjasama ya, jadi banyak komunitas juga saling kerjasama. Adanya kesatuan budaya Islam ya, meskipun terjadi persaingan antara Abbasiyah di Baghdad dan Umayyah di Spanyol, ya, tapi para ilmuwan ternyata bisa tetap saling bekerjasama ya. Dan faktor kemundurannya ya. Yang pertama adalah pelakuan yang tidak baik terhadap al-muwaladun. Jadi orang-orang Spanyol yang masuk Islam ini diperlakukan dengan kurang baik ya. Sehingga ya akhirnya ya loyalitas mereka menjadi lemah ya. Dan menjadi senjata makan tuan bagi penguasa Islam di Spanyol waktu itu ya. Kemudian kesulitan ekonomi karena pembunuhan fisik ya, juga yang besar-besaran yaitu menyita banyak dana ya, sehingga ya akhirnya ya mengganggu perekonomian. Berikutnya adalah tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan ya, sehingga menyebabkan perebutan di antara ahli waris dan sering terjadi pemberontakan. Peralihan kekuasaan seringkali tidak jelas bagaimana modelnya ya, sehingga transisi kekuasaan ya, sering diwarnai dengan pemberontakan. Ya, itu melemahkan kekuasaan Islam di Spanyol ini. Ya, faktor berikutnya adalah bersatunya dua kerajaan Kristen yaitu Leon dan Castile yang meningkatkan usaha perebutan kekuasaan Islam Spanyol ya, sehingga pada tahun 1470 ya Granada dapat dikuasai dan mengakhiri kekuasaan Islam Spanyol ya tadi yang dikomandoi oleh Raja Ferdinand itu ya, akhirnya merebut ya Islam di Spanyol. Nah, begitu para pemirsa ya gambaran umum Islam Spanyol ya, bisa kita perdalam lagi ya, bisa melalui diskusi nanti ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.